Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Rai. Di video kali ini saya akan mengerjakan soal UTS Sistem Basis Data. Untuk soalnya sebagai berikut. Di sini nomor 1 terdapat tabel model logis. Kemudian perintahnya adalah buatlah perintah DDL untuk membuat tabel beserta relasinya dan tipe datanya. Silahkan disesuaikan, buatlah skema nama sesuai nama mahasiswa. Baiklah, saya akan mengerjakan soal nomor 1. Baiklah, untuk langkah pertama kita login dulu ke sys sys DBA-nya. Kemudian kita login. Setelah login, kita buat user Fauzan Rai. Kemudian dengan identified by yang mudah saja. Kemudian user telah dibuat. Kemudian kita beri hak akses kepada Fauzan Rai tadi. Kemudian kita masukkan resource, kemudian DBA to Fauzan Rai. Oke, maka dia telah dibuat. Langkah selanjutnya kita disconnectkan dulu. Kemudian kita login lagi dengan Fauzan Rai dengan password yang tadi. Oke, salah passwordnya, kita login ulang. Oke, setelah connect, langkah selanjutnya adalah kita membuat tabel siswanya terlebih dahulu. Di sini kita buat seperti ini, create table, kemudian siswa, kemudian di sini yang pertama kita buat NISN-nya dengan tipe data varchar saja, varchar 2. Kemudian karena dia mandatory, kita buat not null, kemudian dia merupakan primary key. Kemudian yang kedua kita buat nama di sini kita buat varchar 2 juga. Kemudian kita buat not null karena dia mandatory, varchar 2. Kemudian tempat lahir dia merupakan varchar 2 juga, 20. Kemudian dia not null, kemudian selanjutnya tanggal lahir kita buat, kemudian varchar 2 20. Kemudian dia juga not null karena wajib isi. Kemudian terakhir hobi. Oke, hobi varchar 2. Kemudian karena dia tidak wajib isi option, maka kita tidak perlu membuatkan not nullnya. Kemudian kita tutup dengan tabel telah dibuat. Kemudian untuk yang selanjutnya, kita cek tabelnya apakah telah jadi. Kita cek dengan siswa, maka tabelnya telah benar. Kemudian yang selanjutnya kita buat mata pelajaran. Kita create table, kemudian mata pelajaran sama seperti tadi, isinya number. ID ini kita buat number saja dengan primary key-nya 4 misalnya kan. Kemudian kita buat varchar saja, varchar 2 kita buat 4 atau kita buat 10, varchar 2. Kemudian kita buat ini merupakan primary key, kemudian dia not null. Kemudian yang kedua kita buat namanya nama, kita tipe datanya varchar 2 lagi. Kemudian dia juga not null. Kemudian untuk KKM-nya kita beri tipe data number dengan isi datanya 4 panjang datanya, kemudian dia not null. Kemudian kita tutup, tabel telah dibuat. Langkah selanjutnya, kita cek dulu tabel mata pelajaran. Oke, di sini mata pelajaran sudah terbuat tabelnya. Kemudian untuk yang terakhir
kita membuat tabel untuk nilai MP, nilai MP atau nilai mata pelajaran. Di sini untuk tabelnya kita isi, dia karena memiliki relasi kita isi nilai di sini kita isi nilai dulu number dengan 4 panjangnya, kemudian dia not null. Kemudian di sini kita isi NISN karena dia memiliki relasi kepada tabel siswa tadi. NISN di sini kita buat varchar sama tipe datanya. Kita lihat di NISN varchar 20. Kita samakan, kemudian dia not null. Kemudian ID tadi dia varchar 2, kemudian dia merupakan 10, kemudian dia juga not null. Kemudian kita buat yang kelima forange key-nya, forange key NISN, kemudian references siswa, kemudian NISN. Kemudian kita buat forange key yang kedua. Di sini dia ID, kemudian references-nya mata pelajaran yang berisi ID. Kemudian kita tutup. Oke, tabel telah dibuat. Mari kita lihat apakah tabelnya telah ada. Oke, tabel telah dibuat. Baiklah, untuk nomor 1 sekian, lanjut ke nomor 2. Baiklah, untuk soal nomor 2 yaitu buatlah satu anonymous block yang digunakan untuk proses penambahan data pada tabel-tabel secara langsung. Satu tabel minimal 10 data. Baik, kita masuk ke SQL Plus-nya lagi. Baiklah, setelah kita melihat soal nomor 2 tadi, kita buat di sana kita perlu masukkan 10 data. Untuk masukkan data yang pertama kita lihat dulu tabelnya. Misalnya tabel siswa di sini. Di sini terdapat tabel siswa, kemudian akan kita isi datanya sebanyak 10 data. Baiklah, saya akan isi datanya dengan insert into values, kemudian dengan datanya yang pertama NISN-nya misalnya 1123 1121, kemudian kita 1121, kemudian koma, kemudian namanya misalnya sini Yanto, kemudian tempat lahirnya kita buat Sumedang, kita buat Yanto, kemudian Sumedang, kemudian sini kita buat to date 24/03/2001.
Baiklah, setelah semua 10 data dibuat untuk tabel siswa, kita cek di sini untuk siswanya, select bintang from siswa. Maka di sini kita dapat melihat untuk tabel siswanya sudah keluar. Kemudian untuk yang selanjutnya kita buat eh, untuk tabel mata pelajaran. Baiklah, untuk tabel mata pelajaran di sini mata pelajaran. Oke, kita akan buat juga seperti tadi sebanyak 10 buah. Baiklah, setelah 10 data untuk tabel mata pelajaran dibuat, maka di sini kita bisa tampilkan dengan select from mata pelajaran. Oke, select bintang from mata pelajaran. Maka di sini untuk tabel mata pelajaran sebanyak 10 buah telah dibuat. Kemudian untuk tabel terakhir kita di sini membuat tabel nilai MP. Untuk nilai MP-nya kita buat sebanyak 10 buah seperti tadi. Baiklah, sini saya akan cepatkan.
Baiklah, setelah tabel untuk nilai MP dibuat, maka di sini kita bisa cek dengan select bintang from nilai MP. Seperti ini, maka nilai MP sudah dibuat. Baiklah, untuk soal nomor 2 hanya itu, kemudian lanjut ke soal berikutnya. Kita masuk yang soal nomor 3 di sini adalah buatlah satu animus block yang digunakan untuk implementasi percampuran if atau case berdasarkan data yang ada pada tabel tersebut. Kita masuk langsung ke SQL Plus-nya. Baiklah, di sini untuk soal nomor 3 di sini kita buat misalnya kita akan membuat kasus if case di tabel tabel nilai MP. Seperti ini, maka kita akan membuat yang pertama set server output on dulu untuk bisa menampilkannya, kemudian kita declare, kemudian n nilai ini untuk variabelnya, n nilai dari tabel nilai MP, kemudian titik nilai misalnya titik nilai percent type, kemudian titik gini, kemudian kita begin, kemudian kita select in nilai into n nilai, kemudian kita from nilai dot underscore nilai MP, kemudian where nis n sama dengan di sini nis n nya kita ambil yang 1122. Setelah itu nis n 1122, kemudian if n sama dengan nilainya lebih dari 70 74, maka dia akan menampilkan dbms output dot put line akan menampilkan message berhasil. Oke, seperti ini. Kemudian jika gagal else, maka dia akan menampilkan output dot put line menampilkan nilai gagal. Seperti ini. Kemudian kita end if, tutup, kemudian end, tutup, kita slash. Oke, seperti itu. Maka dia akan menampilkan nilainya berhasil karena dia lebih dari karena untuk nis n yang 1122 lebih dari 74 karena dia 75 di sini. Kemudian yang langkah selanjutnya kita alter untuk menambahkan kolom baru, misalnya alter table pada nilai MP, kemudian kita tambahkan keterangan saja cat, kemudian varchar 2 yang berisi 20, kemudian seperti itu tabel alter. Kita pilih misalnya di sini select from nilai MP, maka sudah terdapat tabel keterangan. Untuk selanjutnya di sini kita bisa edit untuk membuat isi dalamannya lebih mudah mengedit teksnya. Di sini kita masukkan declare, kemudian untuk n nilai underscore MP nilai MP, kemudian dot nilai percent type, kemudian titik 2, kemudian di sini kita buat begin, select nilai into n nilai underscore nilai from nama tabelnya nilai MP, kemudian di mana
nis n-nya nis n sama dengan salah satu, misalnya kita ambil yang misalnya 75 kan, 75 sorry, kita ambil yang lain 1127 1127 titik 2, kemudian titik 2. Setelah itu if kita buat if nilai itu lebih besar dari 80, misalnya nilai untuk kelulusannya, maka then dbms output dot put lainnya berhasil jika benar. Kemudian titik 2, kemudian untuk update nya kita perbarui nilai mp, kemudian set ke cat berhasil. Oke, seperti itu. Kemudian where nis n tadi 1127, kemudian kita titik 2, kemudian jika dia salah akan menampilkan dbms output dot put line, maka menampilkan nilai gagal. Kemudian titik 2, kemudian kita update nilai mp nya set cat, di sini kita buat gagal, kemudian kita taruh di where di mana nis n nya kita taruh di 1127, kemudian kita titik 2, kemudian n if titik 2 n titik 2, dan kita close, kita save, kita slash, maka di sini akan menampilkan gagal. Kita buka lagi sini, select from nilai mp. Oke, di sini untuk yang 127 maka menampilkan keterangannya gagal karena dia kurang dari 80. Baiklah, sekian untuk soal nomor 3. Lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4 di sini buatlah satu animus block yang digunakan untuk implementasi explicit cursor with parameter yang digunakan untuk menampung nis n, nama siswa, nama mata pelajaran, dan nilainya yang KKM-nya kecil dari nilai parameter inputnya. Tampilkan seluruh data yang dihasilkan menggunakan looping. Baik, langsung saja kita masuk ke SQL Plus-nya. Baiklah, untuk soal yang nomor 4 ini pertama kita buat declare, kemudian kita buat cursor cur mtp misalnya, kemudian is select misalnya nama KKM from mata pelajaran, kemudian order by nama, kemudian v name-nya mata pelajaran dot nama percent type mata pelajaran dot nama percent type, kemudian titik 2, kemudian v nama 2, kemudian sini mata pelajaran dot kkm percent type titik 2 lagi, kemudian begin, kemudian open cur mtp titik 2, kemudian loop, kemudian fetch kita buat variabelnya
seperti ini, kemudian into v nama dan v nama 2, kemudian titik 2, kemudian dbms dot output dot titik put line put line, kemudian hasil sama dengan titik 2, kemudian v nama, kemudian v nama 2 titik 2 exit when core mtp percent not found titik 2, kemudian end loop titik 2 close cure mtp titik 2, kemudian end slash. Oke, kita ada kesalahan. Kita berulang, declare di sini kursor